Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Fal ilmu zainul liman bil ilmi qad amila. Al-ilmu ashrafu syai'in nalahu rajulu malam yakun fihi ilmu lam yakun rajula annahu zainul fata wal fiqhu hilyatuhu faman ada minhu ma fa'adahu fil baqari al-bulghu husnul fata wan nutqu tadrizuhu faman qala minhu ma fa'adahu fil himari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitab Qurratul Uyun nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairi sholihin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Jelas Ustaz. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan kajian kita tentang nikah syar'i, di mana pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang adab-adab ketika melakukan hubungan suami istri. Kalau di kitab ini sampai pada halaman 54. Faslun satu fasal fi dzikri ma yutlabu minnal adabi halatal jima'i wa ghairi dzalika. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang dituntut atau adab-adab yang dituntut halatal jima'i ketika melakukan jima' wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Jadi pada pasal ini masih kita berbicara tentang adab tata krama ketika melakukan hubungan suami istri. Wa alam bi anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'man min sama'i hasin wa sautin hatta yasahi wa la yakun hunaka ahadun faltaqbala. Wa alam ketahuilah olehmu bi anna sunnatal jima'i bahwasanya adapun kesunahan jima, sunnahnya jima fi mawdi'in ialah pada suatu tempat yu'manu yang dianggap aman min sama'i hasin dari pendengar panca indera wasautin dan aman dari suara. Haka ambillah olehmu ya sahi wahai sahabatku, walayakun dan tidak ada hunaka di sana ahadun seorang pun. Fal takbala maka terimalah olehmu. Apa maksud dari redaksi
syair ini, maka kita lanjutkan pada syarahnya. Akhbara rahimahullahu annal matluba halatal jima'i alla yakuna ma'ahu fil baiti ahadun walau tiflan sogiron. Akhbara memberikan informasi Musannif Ibnu Yamun, semoga Allah merahmatinya, memberikan informasi annal matluba, bahwasanya sesungguhnya adapun yang dituntut halatal jima'i, ketika melakukan hubungan jima suami istri, dituntut alla yakuna ma'ahu fil baiti ahadun, agar supaya tidak ada ma'ahu bersama suami fil baiti di rumah tersebut ahadun seorang pun. Gak boleh ada orang walau tiflan sogir, sekalipun hanya anak kecil. Jadi termasuk sunnahnya jima, termasuk sunnah di dalam melakukan jima itu, dikatakan bahwa di rumah itu gak boleh ada seseorang. Berarti hanya benar-benar dua orang suami istri ini ketika melakukan jima, ya suami istri, gak boleh ada orang di rumah itu. Gimana kalau anak kecil? Sekalipun anak kecil, gak boleh. Jadi semuanya harus steril. Rumah itu harus steril dari orang. Jadi hanya hubungan suami istri saja di sana. Ini yang sunnah. Wala fil madkhali, berkata siapa musannif atau pengarang kitab fil madkhali, di dalam kitab al-madkhal, fa in kanat lahu hajatun ila ahlihi fasunnatul madiyatu fi dalika alla yakuna fil baiti ahadun ghaira zaujatihi aw jariyatihi. Fa in kanat, maka jika ada, lahu ialah bagi seorang suami, jika seorang suami itu hajatun, memiliki hajat, punya hajat, keinginan ila ahlihi, untuk menjima keluarganya yaitu istri. Ketika seorang suami memiliki kebutuhan, keinginan untuk menjima istrinya, fasunnatul madiyatu, maka sunnah yang terdahulu itu fidzalika, dalam kasus yang seperti ini, pada kasus suami pengen menjima istrinya, gimana? Alla yakuna fil baiti ahadun, maka hendaknya tidak ada di rumah itu seorang pun. Jangan sampai ada orang. Ghaira zaujatihi, selain istrinya. Ya berarti hanya berdua. Jadi dalam kitab Al-Madkhal sama dengan penjelasannya Ibnu Yamun, bahwa ketika mau melakukan hubungan suami istri, maka nggak boleh ada orang kecuali dirinya dengan istrinya. Au jariyatihi, atau budaknya. Kalau misalkan seseorang kalau zaman dulu ada sayyid dengan budak, maka ketika sayyid ini ingin menjima budaknya, maka nggak boleh ada orang di sana. Harus steril dari orang, dan di sana hanya ada dua orang, sayyid dengan si budak ini. Kenapa? Inna dzalika auratun. Karena sesungguhnya dalam praktek hal seperti ini, mau melakukan hubungan suami istri, ini aurat. Ini bagian dari aurat. Wal auratu yata'ayyanu satruha, dan menutup aurat. Wal auratu, dan aurat itu yata'ayyanu adalah wajib ain, fardu ain, satruha, menutupnya. Menutup aurat itu bagian dari fardu ain. Makanya harus disterilkan dari orang. Hanya ada suami istri saja. Sekalipun ini sulit ya. Tapi begini sunnahnya. Intaha, selesai. Wa qala Ibnu Burhan fi ba'di ajwibatihi la yajuzu ayyata'aha wa ma'aha fil baiti ahadun hatta tiflas saghira idza kana yumayyizu wa la yata'aha ma'amlihi minal khadimi. Wa qala, berkata Ibnu Burhan, siapa Ibnu Burhan, fi ba'di ajwibatihi, di dalam sebagian jawaban-jawaban beliau. Jadi mungkin beliau ini adalah seorang konsultan hukum yang ketika ada pertanyaan kepada beliau, ini ada sebagian pertanyaan yang kemudian beliau jawab. Jawabannya adalah la yajuzu, tidak boleh ayyata'aha, apa mewatik atau menjima kepada istrinya, nggak boleh menjima istri, wa ma'aha fil baiti ahadun, sementara bersama istri di rumah itu ahadun, ada salah seorang. Nggak boleh menjima istri yang istri itu di rumah itu sedang bersama seseorang. Hatta tifasogir, sekalipun bersama anak kecil. Anaknya sendiri gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hanya hubungan suami istri saja. Tidak karena yumayizu, tapi tifel yang sogir ini, anak yang masih kecil ini nggak boleh kalau tidak karena yumayizu, kalau dia sudah mumayiz, sudah tamyiz. Kalau masih belum mumayiz atau belum tamyiz, masih anak kecil
basi bayi maka nggak ada masalah. Tapi kalau yang sudah tamyiz maka nggak boleh. Tamyiz itu gimana? Tamyiz itu ketika seorang anak itu sudah, yang menurut ulama muktamad ya, tamyiz itu ada yang mengatakan sudah tahu baik, sudah tahu yang buruk, itu tamyiz. Tapi yang muktamad, tamyiz itu adalah anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, bisa cebok sendiri, bisa menggunakan pakaian sendiri. Itu adalah anak yang sudah tamyiz. Nah, kalau anak yang seperti ini nggak boleh ada di rumah itu ketika seorang suami istri mau melakukan hubungan jima. Wala yataha ma'amlihi minal khadimi, dan juga tidak boleh mewati istri ma'amlihi di samping amannya si suami ini minal khadimi, dari si khadim, bistighraqiha fi naumi, sebab istighraq fi naumi, terlelap atau sudah pulas di dalam tidurnya. Gimana kalau misalkan ada suami istri, dia punya pembantunya sudah terlelap tidur. Pertanyaannya, boleh nggak suami istri ini melakukan hubungan suami istri? Katanya wala yata'aha, nggak boleh juga. Ini pun juga nggak boleh. Padahal sebenarnya ini aman loh, ini aman. Nggak mungkin si khodim ini, si pembantu ini nggak mungkin bangun, nggak mungkin dengar, karena dia sudah terlelap tidurnya, sudah pulas. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini bagian dari adab, nggak boleh. Wahlul bawadi ka ahlil mudun. Adapun penduduk desa, penduduk kampung, ka ahlil mudun itu sama seperti penduduk di kota. Gimana? Yaitu faman arada ayyata'a zaujatahu falayakunu ma'ahu fil baiti ahadu. Itu sama. Ketika dia hendak melakukan hubungan suami istri, mau menjimat zaujatahu kepada istrinya, falayakunu ma'ahu fil baiti ahadin, maka nggak boleh di rumah itu ada seseorang. Intaha, selesai. Ala kulli hal, ini menjelaskan bahwa sunnah nggak boleh ada orang, dan kalau ada khodim, ada anak, itu sebaiknya nggak boleh ada, begitu. Ya bisa dikeluarkan atau bisa suruh pergi dulu, begitu caranya. Wa mithluhu fit tawdihi wasyamilih. Dan seperti ini juga keterangan di dalam kitab At-Tawdih Wasyamil. Dari berbagai kitab, banyak kitab menjelaskan hal yang sama. Nggak boleh melakukan hubungan suami istri sementara di rumah itu masih ada orang. Fadhahiru al-hurmatu, maka dohir keterangan ini menunjukkan hurma haram, gitu kan. Larangan ini menunjukkan keharaman, nggak boleh, gitu kan. Tapi walaya fama fihi minal masyaqqati, tapi layak apa nggak samar masyaqqati, bahwa di sini itu ada masyaqqat, ada kesulitan. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal satu rumah yang hanya suami istri saja? Karena pasti ada orang tuanya, atau mungkin bolehlah ketika menikah kemudian dia punya rumah sendiri berdua. Mungkin itu hanya berlangsung 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian dia sudah punya anak. Anaknya sudah umur 5-6 tahun. Setelah itu gimana? Apakah anaknya suruh dikeluarkan dari rumah? Kan sulit. Artinya ini adalah hal yang sulit, nggak samar. Walidah, oleh karena ini adalah hal yang sulit, dikatakan qala al-khitab anil Jazuli, berkata siapa Imam al-Khitab, meriwayatkan dari Imam al-Jazuli, la yakadu yatakhallasu minhu ahadu, maka hampir tidak ada seorang pun yatakhallasnya yang dia terbebas minhu dari adanya orang. Artinya gini, hampir atau banyak orang yang tidak terbebas dari kasusnya seperti ini. Sulit rasanya untuk melakukan hubungan suami istri hanya di rumah itu, hanya berdua saja. Itu hal yang sulit. Banyak orang yang tidak terbebas dari hal ini, tidak terselamatkan dari hal ini. Kenapa? Ya, karena memang ada kalanya orang itu tinggal sama anak, tinggal sama orang tua, tinggal sama saudara. Intah, selesai seperti itu. Lakin akan tetapi dzakara Abu Abdullah bin Fakhr fi ba'di ajwibatihi, namun Abu Abdullah bin Fakhr ini menyebutkan ajwibahnya bahwa annan nahya an dzalika al-karaha, bahwasanya larangan dari hal itu, larangan dari untuk ada orang di rumah itu adalah al-karaha, itu hanya makruh saja, tidak sampai pada tingkatan haram.
Alasannya kenapa? Li'annal asla ibahatul wat'i. Karena alasannya asal dari hukum ini adalah boleh melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu kan hukumnya boleh-boleh saja. Maka ketika ada larangan yang tidak sampai ke tingkatan haram, setidaknya turunan hukumnya itu sampai ke makruh saja. Makanya Imam Abdullah bin Fakhr ini dia memilih untuk menghukumi makruh. Kenapa kok makruh? Inna ma kuriha li annal haya min ad-dini. Hanya saja kuriha dimakruhkan melakukan hubungan suami istri di mana di sana juga ada orang, itu dimakruhkan li annal haya'a nadin, karena malu itu bagian dari agama. Malu itu bagian dari agama. Karena malu nanti kalau ada hubungan suami istri kemudian didengar oleh orang yang ada di sekitar itu, yang ada di rumah itu, terdengar suara rintihannya, suara desahannya itu terdengar, kan nggak enak. Itu yang membuat makruh. Karena itu malu gitu kan. Kalau terdengar suara, nanti dikiranya ini sedang ada kerasukan. Kenapa itu kok ada jerit-jerit? Dikiranya kerasukan, padahal bukan kerasukan, tapi sedang menikmati kenikmatan begitu kan, sedang menikmati kenikmatan. Makanya makruh. Waqad nasofin nawadiri ala anna malikan kuriha dalika. Dan sudah menegaskan, ada seorang pengarang kitab menegaskan fi nawadiri dalam kitab Nawadir. Beliau menegaskan ala anna malikan kuriha dalika, bahwasanya Imam Maliki memakruhkan kepada hal ini, yaitu adanya orang di rumah itu. Wahada, adapun hal ini hayatu yumkinu ikhraju man fil baiti. Ya, kemakruhan itu berlaku. Kemakruhan itu berlaku apabila mungkin untuk mengeluarkan orang dari rumah itu. Ya mungkin artinya gimana? Ya mungkin untuk bisa mempersilakan keluar dulu, atau ternyata orang ini adalah seorang tamu yang pada saatnya dia akan keluar dari rumah kita. Ini baru makruh hukumnya. Amma in kana la yumkinu aw kana fi ikhrajihi masyaqqah likaunihi laisa lahu illa maskan wahidun makanan fa innahu yaj'alu halan bainahu wa bainahum wa yatahafadu min as-sauti. Ini ya, kalau seandainya mungkin untuk mengeluarkan, kemudian dia tidak mengeluarkan tapi melanjutkan hubungan suami istri dan di sana ada orang, ini makruh. Tapi kalau enggak ya enggak. Amma in kana la yumkinu, sementara apabila tidak mungkin untuk mengeluarkan, nggak mungkin, aukana fi ikhrajihi masyaqqah, atau ada di dalam mengeluarkan orang ini masyaqqah yang adalah ada suatu kesulitan, ini katanya nggak mungkin untuk dikeluarkan. Misalkan ada orang tua, nggak mungkin kita nyuruh orang tua kita itu keluar dulu. Pak, Bu, silahkan keluar dulu karena saya sedang mau mengamalkan kitab Qurratul Uyun. Kan nggak mungkin hal itu dilakukan, nggak mungkin. Akan api ikhraji masyaqqah, atau sulit. Misalkan kita sedang kedatangan tamu besar, ada kiai datang, tamu besar. Kemudian seorang suami ini memiliki keinginan kuat untuk menjima, sedang bernafsu besar. Lalu dia mau bilang sama kiai, mohon maaf kiai, saya sedang nafsu besar mau melakukan hubungan sama istri. Masa begitu? Ini kan ada kesulitan. Atau kesulitannya itu dikaunihi laisa lahu illa maskanun wahidun. Masyaqqahnya, kesulitannya itu karena adanya si suami ini, laisa lahu, yang tidak ada lahu milik suami illa maskanun wahidun, kecuali satu rumah, masalah umpamanya. Memang nggak ada lagi. Dia hanya satu rumah, tinggal satu rumah sama mertuanya, sama orang tuanya. Ya nggak bisa lagi, nggak mungkin untuk mengeluarkan si orang tua. Gimana ya? Nggak ada masalah, boleh itu. Lalu kemudian gimana? Fa innahu yaj'alu ha'ilan bainahu wa bain. Akan tetapi dia menjadikan ha'il sekat. Dia bikin sekat. Bainahu, di antara suami, wa bainahum, dan di antara keluarganya. Ya mungkin kalau ini mungkin konteks dulu ini mungkin rumah yang nggak ada kamarnya. Rumah nggak ada kamarnya, ya jadi plong gitu aja. Mungkin rumah-rumah dulu. Nah, sementara kalau seandainya rumah saat ini kan sudah ada kamar, ada bilik-bilik begitu, maka nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai di kamar itu ada orang berarti. Jadi kalau ditarik ke dalam dunia saat ini, kita zaman ini, ya jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri dan di kamar itu masih ada orang, ada anak kita, ada saudara kita. Misalkan kita tinggal di hotel yang double bed,
ada dua pasangan yang tinggal di sana, ya jangan dulu hubungan suami istri. Jangan, nggak boleh. Jadi kalau memang tinggalnya di satu rumah, kasih sekat, taruhlah katakanlah kamar. Wa tahafadzu sauti, dan saling menjaga dari suara. Jaga suaranya, jangan jerit-jerit, jangan mendesak terlalu keras. Fidzalika dalam hal itu melakukan jima. Jangan, benar-benar dijaga suaranya, sumpel dulu. Mulutnya disumpel dulu supaya tidak ada suara yang aneh yang kemudian didengar oleh orang di sekitar rumah. Walau dan nabaha an-Nadim rahimahullah biqoulihi, atas keterangan ini kemudian memberikan keterangan atau memberikan warning siapa Ibnu Yamun, yaitu Nadim, semoga Allah merahmatinya, dalam syairnya wajaza ha'ilun katifun ya fata liman lahu maskanun wahidun ata. Wajaza, dan boleh, berarti tidak sampai tingkatan makruh. Boleh ha'ilun, ada ha'il sekat penghalang, tabir, katifun yang tebal. Jadi bukan penghalang seperti penghalang, mohon maaf, bilik atau bilik kayak bilik anyaman bambu. Itu kan terlalu tipis dan ada lubang-lubangnya. Itu kalau seandainya orang melakukan hubungan suami istri masih terdengar. Itu kurang. Ha'ilun katifun yang tebal. Ya fatawahai para pemuda, untuk siapa yang ini yang boleh, liman bagi orang lahu yang ialah bagi man maskan wahidun satu rumah atau datang. Ya ini maksudnya boleh hukumnya dalam satu rumah, tapi kemudian dikasih sekat penghalang, tapi penghalangnya tebal kayak tembok misalkan, itu boleh bagi orang yang hanya punya satu rumah. Qala Ibnu Arafah rahimahullah, berkata Ibnu Arafah semoga Allah merahmatinya, wa man ulwati wa fil baiti na'imun ghairu za'in wa nahwihi asirun illa ahlis sa'at. Adapun larangan wati, adapun larangan melakukan hubungan suami istri, wa fil baiti na'imun, sementara di rumah itu ada orang yang tidur, ghairu za'in, selain orang yang mengunjungi atau selain tamu, wa nahwihi, dan selainnya, asir itu adalah sulit. Kalau seandainya seseorang yang tinggal dalam satu rumah, kemudian di sana ada orang lain dan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan ada orang, itu adalah hal yang sulit. Itu sulit sekali, nggak bisa. Hukum itu seperti itu. Ini harusnya dilakukan bagi orang yang ada tamu misalkan. Ada tamu datang. Ketika ada tamu, maka dilarang dulu untuk melakukan hubungan suami istri karena masih ada tamu. Ini makul, masuk akal. Tapi kalau seandainya bukan tamu, memang tinggal bersama, kemudian dilarang melakukan hubungan suami istri dengan alasan ini ghair makul, ini nggak masuk akal. Asir ini hal yang sulit. Illa ahli sa'ah, kecuali bagi orang yang memiliki lapang dada atau syahwatnya tidak terlalu tinggi. Yang mungkin dia hanya bisa melakukan hubungan suami istri ketika orang penduduk rumah itu sedang keluar rumah, sedang ke pasar, sedang keluar rumah, baru dia melakukan. Ya nggak ada masalah bagi orang seperti ini. Tapi ala kulli hal sulit. Qala al-Alatu Az-Zahzani, berkata siapa imam yang sangat alim, Az-Zahzani, bal huwa muta'adzirun fi haqqi ghalibin nasi bin nisbati lisibyani wa khususan zaman ar-radha'i. Ini adalah sesuatu yang dianggap udzur. Ini udzur. Fi haqqi ghalibin nasi, dalam pandangan mayoritas orang, dalam sudut pandang masyarakat luas, bin nisbati lisibyani, kalau ini dinisbatkan kepada seorang anak. Gimana? Dia tinggal pasti bersama seorang anak, kemudian dilarang untuk jima. Kalau seperti ini hal yang sulit kan, maka ini dianggap udzur. Gak apa-apa lah kalau cuma anak, gak apa-apa di ini. Khususan zaman ar-radha, lebih-lebih ketika pada waktu rodok, pada waktu masih menyusui. Kan masih boleh kan, orang kalau sudah selesai nifas, dia masih menyusui, usia anaknya masih 8 bulan, kemudian melakukan hubungan suami istri. Ya boleh. Ya boleh-boleh saja. Itu dianggap udzur. Loh ini kan ada orang nih. Ya nggak apa-apa, itu dianggap udzur. Wa kullu halatin siwa ma yudkaru jaza 'alaiha alwat'u wa tabiru lakin nama dzakartu sahi aula wa qila bal min khalfiha fal tukmilan.
a'ni ladal mahalli wa hiya barikah ala imadin la takunan tarikah. Ini sudah kita kembali kepada model atau gaya jima ini. Wa kullu halatin siwa mayurkaru, adapun segala kondisi, segala keadaan, segala gaya siwa mayurkaru selain yang telah disebutkan, jaza itu hukumnya boleh alaiha kepada seorang istri alwat apa muati, jagalah olehmu waqtabiru dan ujilah olehmu. Artinya dalam kondisi apapun ya boleh-boleh saja, dengan gaya apapun itu boleh-boleh saja selain yang telah disebutkan. Lakin nama dzakartu sahih aula, akan tetapi adapun keterangan dzakartu yang telah aku sebutkan sahih wahai sahabatku aula itu lebih utama. Bagaimana yang lebih utama atau yang pernah disebutkan oleh musannif? Yaitu ketika melakukan jima gayanya istri di bawah, suami datang dari atas dengan cara yang lemah lembut, kemudian istri meregangkan kedua kakinya dan memelukkannya kepada pinggul si suami dengan cara yang lemah lembut. Itu kan yang lebih utama. Ya, ini aula. Ini adalah cara atau gaya atau model yang utama. Wakilah dan ada kil. Bal min khalfiha fatukmila. Maka dari belakang ngambilnya dari belakang fatukmila, maka sempurnakanlah. Artinya boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan boleh juga ngambil dari belakang. Belakang itu akni ladal mahalli. Aku menghendaki ladal mahalli kepada tempat itu, yaitu farji. Bukan dari belakang artinya mengambil dubur, bukan ya. Jadi min khalfiha ngambil dari belakang maksudnya ya bukan dubur tapi tetap mahalnya, tetap tempatnya itu farji. Cuma dia ngambilnya dari belakang. Ya susah, ya silahkan direnungkan sendiri, ngambil dari belakang. Wahya barika, sementara adapun posisi si istri itu barika dalam kondisi berlutut ala imadin dan dia sedang bertumpu pada sesuatu, bertumpu, jongkok. La takunan, jangan sampai ada siapakah yang tarika adalah orang yang meninggalkan. Wah, berarti ini sangat-sangat dianjurkan gaya dari belakang. Istri dalam posisi yang dia itu seperti orang yang merangkak, lututnya merangkak, kemudian si suami mendatangi dari belakang. Akhbarana rahimahullah annal wat aja izin bi kulli sifatin min sifatil mumkinati. Ada ma yadhkuruhu qariban bi qawlihi wa janil jima'a fil qiyam ila akhirih. Ibnu Yaman memberikan informasi annal wat'ah, bahwasanya adapun melakukan hubungan suami istri wati itu adalah jima', jaizun adalah boleh di kulli sifatin, dengan segala sifat, dengan segala gaya, dengan segala posisi, minas sifatil mumkinati, dari berbagai gaya yang mungkin. Mau pakai gaya apa saja itu boleh. Itu boleh. Ada ma yadhkuruhu qariban, selain keterangan yadhkuruhu yang akan menyebutkan musannif kepada keterangan ini qariban sebentar lagi, bitolihi dengan perkataannya wajan bil jima'a fil qiyami ila akhirih. Nanti ada penjelasannya kapan gaya gimana yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tapi ala kulli hal boleh dengan gaya apapun yang kalian punya. Artinya seorang suami itu diberikan kebebasan untuk berkreasi untuk membuat gaya seenak mungkin. Tapi kecuali gaya-gaya nanti sebentar lagi akan dijelaskan. Kenapa kalau itu boleh? Segala gaya itu kok boleh dilakukan? Liqaulihi ta'ala fa'tu harakatum annasyitum. Karena berdasarkan dengan ayat fa'tu harakatum annasyitum. Datangilah ladang itu annasyitum, terserah kamu. Kamu mau mencocok tanam dari pinggir, mencocok tanam dari tengah, dari sudut, dari mana saja, itu terserah kamu, terserah. Artinya ala ayyi halin syi'tum, atas kondisi gaya bagaimana kamu mau. Artinya lagi ala ayyi halihi syi'tum, atas kondisi jima. Hinya ini marja' dhamirnya kepada jima. Artinya gaya jima bagaimanapun syi'tum kamu mau. Terserah kamu mau pakai gaya jima seperti apa. Idza kana dzalika fi mahallil waladi, apabila hal itu masih di dalam mahallil walad, tempat anak, yaitu farji. Selama itu masih dimasukkannya ke dalam farji, mau pakai gaya manapun itu boleh-boleh saja. Wakilah
Dan ada qil menafsirkan fi ayyi waqtin syi'tum. Faktu hartakum anna syi'tum, itu ada yang menafsiri bahwa ya terserah di waktu kapan saja kamu mau habis subuh, mau duhur, mau asar, mau pagi, siang, malam, itu terserah kamu. Kama taqaddama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya kecuali waktu-waktu yang telah diharamkan seperti haid, nifas, kemudian ketika waktunya sudah sempit. Kali itu artinya waktu kapanpun kamu mau melakukan jima kepada istrimu itu boleh-boleh saja. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, berkata siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ya matiyatuhu yarkauha kaifa syaa. Istri, dia istri itu adalah sarana tungganganmu. Yarkabuha kaifa syaa, kamu bisa menunggangi istrimu dengan gaya apa saja, terserah kamu. Kaifa syaa, terserah kamu mau gaya apa saja. Lakin nasifat al-mustahabbata ya mata qadma fi fadlid dukhuli min qawlihi thumma ta'ya'lu fawqa hadilini. Lakinna atau boleh lakinna atau boleh lakin. Kalau lakinna maka dibaca as-sifatah, kalau lakin dibaca as-sifatu. Lakin as-sifatan mustahabbata, akan tetapi adapun gaya yang disunahkan, dia mata qadma adalah gaya yang telah lalu fi fadlid dukhuli, dalam bab keutamaan dukhul min qaulihi, dari perkataan musannif tsumma ta'ya'lu fawqaha, kemudian kamu itu menaiki menunggangi istrimu dari atas bilinin dengan cara yang lembut. Akhiri, itu bab yang sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah gaya yang disunnahkan. Wa taliha, dan akan melanjutkan kepada gaya-gaya lagi, kepada gaya yang telah dalam sifatul ukhra, apa gaya yang lain. Ini kita akan jelaskan tentang gaya apa lagi nih yang masih disunnahkan. Nabaha alaiha an-nadimu rahimahullah biqaulihi, kemudian memberikan peringatan kepada sifatul ukhra, pada gaya yang lain. Ibnu yang menyebutkan biqaulih, dan perkataannya wakilah, di atas kan ada kan, wakilah bal min khalfiha faltukmila, wakilah bal min khalfiha, ini aku menghendaki lidal mahalli, kepada tempat itu, yaitu farji. Fafil hadithi, maka dalam hadis, artinya untuk yang di bab min khalfiha itu boleh mendatangi dari arah belakang. Berarti ibarat ini adalah istri, bagi laki-lakinya mengambil dari belakangnya. Silahkan digambarkan sendiri ya, divisualisasikan sendiri. Fil hadits, maka dalam hadis, inna zauji ya'tini mudbiratan, yakni min khalfiha. Faqala alaihi salatu wasallam la ba'sa bidzalika idza kana fi samin wahid. Dikatakan dalam hadis, inna zauji, bahwa suamiku, ada yang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku itu ya'tini mudbiratan, dia itu mendatangiku mudbiratan, dalam kondisi aku membelakanginya. Berarti aku tidak menghadap ke dia, tapi aku membelakanginya. Wajahku ada di bagian belakangku menghadap kepada suami. Yakni min khalfiha, yaitu di belakangnya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, la ba'sa bidzalik, itu enggak apa-apa gaya yang seperti itu. Tidak karena fisan wahidin, tapi dengan catatan apabila itu masih dalam satu lubang. Karena itu masih dalam satu lubang, bukan beda lubang, bukan lubang yang di belakangnya lagi, itu tidak boleh, itu haram. Intaha yakni fil farji, yaitu masih dalam satu farji. Mengambil dari samping, atas, bawah, kanan, terserah. Wasamu at-takbuk, sam itu maksudnya ya lubang farji itu. Wa dzakara ba'dul fudola'i, menyebutkan siapa ahlul fudola, sebagian orang-orang yang ahlul fudol, beliau mengatakan inna hadis sifatah, sesungguhnya model yang seperti ini ablagu adalah lebih dahsyat fil ladati, di dalam kenikmatan, min kulli sifatin bikafirin, dari berbagai kebanyakan gaya. Dari berbagai gaya yang ada, gaya atau model-model jima yang ada, maka model jima yang paling dahsyat kenikmatannya itu adalah model jima ketika seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang. Wah, wa anna fiha tibban kathiran lil badan, dan sesungguhnya dalam model yang seperti ini juga ada tibban kathiran, ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak bagi badan, untuk badan. Berarti ada efek positif bagi badan, bisa jadi menyehatkan. Ada hal-hal positif.
Itu model yang kedua. Berarti ala kulihat kita belajar tentang dua model. Model yang pertama yang tadi dari depan, model yang kedua dari belakang. Suma asyara annal jima'a yujtanabu fi ahwalihi biqaulihi wa janibil jima'a fil qiyam wa fil julusi dunakum nidami. Suma ala jambiha sahibut taqal lidaral aurat biha tahaqqa. Sekarang menjelaskan tentang hal-hal yang sebaiknya dijauhkan ketika melakukan jima. Gaya apa yang enggak boleh gitu. Kemudian mengisyarahkan Ibnu Yamun annal jima'a yujtanabu. Sesungguhnya jima itu dihindari, dijauhi fi ahwalin dalam beberapa model. Ini nggak boleh. Di kaulidin perkataannya wajanni bil jima'ah, dan jauhilah olehmu al jima'ah kepada model jima' fil qiyami dengan model berdiri. Nggak boleh ngambil dengan cara berdiri. Wa fil julusi, demikian juga nggak boleh dengan kondisi duduk. Ya, suami terlentang, istrinya duduk di atasnya, gaya duduk nggak boleh. Atau berdiri, suaminya berdiri, istrinya digendong, atau sama-sama berdiri, itu nggak boleh. Dunakum ambillah olehmu nidami kepada aturanku ini, katanya Ibnu Yamun. Ala jambiha, kemudian juga jauhilah olehmu kepada ala jambiha, ngambil jima dari arah samping, miring, ambil miring, istrinya tidur miring, kemudian diambil. Itu juga istilahnya dijauhi. Sohi wahai sahabatku yuttaqo, hendaklah dijauhi. Kenapa? Lidororil aurati, karena ada bahaya. Bahayanya apa? Bahaya pada pantat. Ada efek pada pantatnya nanti. Haka ambil olehmu hakikah dan wujud salah. Artinya apa? Artinya gaya berdiri, gaya duduk dan gaya miring itu adalah gaya-gaya yang sebaiknya dihindari, nggak boleh. Su'uduha alaika sohiyum tani lidororil ihliliha taustami. Su'uduha, adapun naiknya istri alaika kepadamu, istri sekarang, kalau tadi kan yang paling utama si suami menaiki istri. Gimana kalau sebaliknya? Suaminya tidur, istrinya yang menaiki. Sohi wahai sahabatku, momtan itu nggak boleh, nggak boleh. Si istri itu cangkolan naik menaiki suami, nggak boleh. Didorol ihlil, tapi ada dorol, karena ada bahaya ihlil, ada saluran kencing. Ihlil itu saluran kencing. Itu ada bahaya di sana. Haka ambil olehmu wastami, dan dengarkanlah. Sehingga dia dengar kicik sampai si istri itu naikin si suaminya. Istri yang di atas, suami yang di bawah, jangan. Itu nggak boleh. Karena nanti bahaya pada saluran kencingnya. Ini berarti sudah ada penelitiannya. Akhbar rahimahullah annal jima'a yujtanabu fi halil qiyami li'annahu yudhiful qila warraqbi. Maka Ibnu Yamin memberikan informasi, jima itu sesungguhnya hendaklah dijauhi fi halil qiyam, pada posisi atau gaya model berdiri, nggak boleh. Kenapa? Karena itu yudhiful qila warraqbi, itu bisa melemahkan ginjal dan juga persendian. Orang yang jimanya dengan gaya berdiri itu membahayakan kepada ginjal dan juga kepada persendian. Itu bahayanya. Wa fi halil julusi li'annahu yuridu waj'al kala wal batnah wal asbat. Sementara kalau gaya jima dengan posisi duduk, itu kenapa nggak boleh? Karena itu mengakibatkan kepada penyakit ginjal. Orang yang gaya jimanya dengan cara duduk, gaya duduk, maka itu mengakibatkan penyakit ginjal, wal batna, dan juga ada penyakit sakit perut, wal asbah, dan juga urat, ada urat-urat yang bermasalah nanti. Wa tahdatsu ma'hul quruhu, dan kemudian akan muncul luka. Ada luka nanti. Enggak boleh, dua ya, berdiri, duduk. Yang ketiga, wa kadzalika yujtanabu 'alal jambi li'annahu yadurru bil awrati. Demikian juga menjauhkan diri alal jambi, untuk menjima dengan gaya miring. Kenapa? Li'annahu yadurru bil awrati, karena itu bisa membahayakan pantat, mudaratnya kepada pantat. Wallahu a'lam, apakah pantatnya nanti menjadi luka atau pantatnya menjadi bagaimana, ada penyakit intinya, ada mudarat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang enggak boleh, wa kadza yujtanabu su'udul mar'ati 'ala rajuli li'annahu yuridul quruha fil ihlili. Enggak boleh dijauhkan juga su'udul mar'ati, naiknya seorang perempuan 'ala rajuli kepada laki-laki. Enggak boleh perempuan naik laki-laki, alasannya li'annahu yuridul quruha, itu mengakibatkan luka fil ihlili, pada
kemaluan pada saluran kencing, itu akan menyebabkan luka. Jangan. Saluran kencing siapa? Wahwa adzakar, yaitu zakar. Miliknya laki-laki yang berbahaya ini. Wala fin nasihati, berkata musannif dalam kitab An-Nasihah, wal isyanu ala syakkin yurithu waj'al hasirati. Adapun mendatangi istri dengan model atau dengan gaya menyamping, ngalak dari pencit, itu yurithu waj'al hasirah, itu akan mengakibatkan penyakit hasirah. Apa itu? Ay artinya wa yahdatu fi ahadi jambaihi du'fan au maradon. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya salah satu pinggulnya akan terasa lemah. Pinggulnya terasa lemah atau sakit. Pinggulnya terasa sakit. Pinggang ya, bukan pinggang. Pinggangnya akan terasa sakit kalau dia ngambilnya dari samping, dari model samping. Selain itu ya ma'ahu khurujul mani. Selain itu juga sulit ma'ahu bersama modelnya dari samping ini khurujul mani, keluarnya mani. Sulit keluarnya mani. Makanya kalau ibaratnya saya pernah mengatakan ibaratnya keran. Keran itu akan santer, akan keluarnya banyak kalau dari atas. Kalau kerannya itu dari samping, nyamping atau ke atas, maka itu kan airnya itu juga muncratnya keluarnya itu kan nggak sebesar ketika ke bawah. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Waqala fi syarhil Waghlisiyah, berkata misalnya dalam kitab Syarhil Waghlisiyah, la yatiha barikah li'anna dzalika yasyuqu 'alaiha. Jangan kamu mendatangi istrimu dalam kondisi duduk, karena hal itu yasyuqu 'alaiha, itu akan mempersulit kepada si istri. Wala ala jambiha, dan juga tidak dengan gaya miring. Li'anna dzalika yuritu waj'al hasirah, itu akan mengakibatkan penyakit hasirah, yaitu salah satu pinggangnya sakit atau menjadi lemah. Wala fawqahu li'anna dzalika yuritu ihtiqani, dan juga tidak boleh mendatangi suami dari atas, istrinya yang datang, karena hal itu akan mengakibatkan ihtiqan, sulit hamil. Orang jadi salah satu gininya juga mudaratnya, kalau istri di atas itu sulit hamil. Kenapa? Karena sperma menjadi tertahan. Bagaimana? Bal mustalqiyatan, akan tetapi saling berhadapan, rafi'atar rijlaiha, dengan posisi mengangkat kedua kakinya si istri, kemudian suami datang. Cara yang berhadap-hadapan ini dengan mengangkat kedua kaki istrinya itu adalah ahsanu hayatul jima. Itu adalah posisi paling bagusnya jima. Tsumma wal wat'u fil adbari mamnu'un faqat lu'ina fa'iluhu fi ma qad warad. Kemudian ini tentang dubur sekarang. Wal wat'u, adapun muwati, menjima, fil adbari, di dubur-dubur, mamnu'un itu adalah tidak boleh, dilarang. Faqad ina, maka sungguh dilarang. Fa'iluhu, siapa pelaku apa? Anal ya, anal. Pelaku anal itu dilaknat fima, berdasarkan hadis fatwarat yang sungguh datang hadisnya. Ada hadis yang memang menyatakan bahwa orang yang melakukan anal itu terlaknat. Asyara rahimahullahu bihada lima warada min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Yamun memberikan isyarah tentang ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ityanun nisa'i fi adbarihinna haramun. Mendatangi istri, mendatangi wanita di duburnya itu hukumnya haram. Itu hadis Rasulullah. Wa qalihi mal'unun man ata imratahu fi duburiha. Dan juga sabda Nabi Muhammad, terlaknat orang yang mendatangi imratahu, istrinya, fi duburiha, di duburnya, itu orang terlaknat. Wa qalihi, dan juga perkataan Nabi, sabda Nabi, man ata imratahu fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi istrinya di duburnya, maka dia sungguh kafir. Dia sungguh mengingkari terhadap sesuatu unzilah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, hadisnya adalah haram, yang kedua terlaknat, yang ketiga dia dianggap kafir. Tapi kafir di sini bukan kafir hakiki, hakikatul kufri, bukan kafir keluar dari Islam, enggak sampai pada tingkatan itu. Tapi kafir yang dimaksud berarti dia mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Bukankah wala yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha.
tidaklah Rasulullah itu bersabda melainkan itu semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sudah bersabda bahwa itu haram, kemudian tetap dilakukan, berarti dia telah mengingkari terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalihi, dan juga ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 7 orang yang Allah tidak akan melihatnya ilaihim kepada 7 orang ini yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan mensucikannya. Wa yaqulu lahum, dan Allah akan mengatakan kepada dia, udkhul nar ma'ad-dakhilina, silahkan kamu itu masuk neraka bersama orang-orang komunitasmu itu, bersama komunitas orang-orang yang akan masuk neraka, silahkan kamu masuk. Allah mengatakan hal ini kepada 7 orang. Siapa itu? Al-fa'il wal maf'uli, yaitu fa'il dan maf'ul, yaitu subjek dan objek, yakni bihi al-liwatah, menghendaki kepada maknanya apa? Al-liwatah yaitu orang yang melakukan liwat, orang yang melakukan sodomi. Kaum Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki yang dia mendukur lewat duburnya, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah dan juga tidak akan disucikan oleh Allah. Wan nadihi yadahu, dan orang yang menikahi tangannya, orang-orang yang suka onani. Ini dengerin nih, orang-orang yang suka onani, dia adalah orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya orang yang suka onani itu. Tapi onani kalau menggunakan tangan sendiri. Kalau onaninya pakai tangan istri gimana? Maka itu boleh. Itu boleh. Wa nakihil bahimati, dan orang yang menikahi hewan. Punya kambing nih di belakang, punya kambing kemudian disodomi kambingnya. Haram. Dan ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan pandangan Allah. Wa nakihil mar'ati fi duburiha, dan laki-laki atau suami yang menjima istrinya di duburnya. Wa jami'il mar'ati wa binatiha, dan orang yang mengumpulkan ibu beserta anaknya. Praktek poligami. Tapi poligaminya yang dinikahi adalah, pertama dia menikahi, mungkin bisa jadi ini adalah janda yang punya anak, dia menikahi ibunya dan juga menikahi anaknya. Ini haram. Dan orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pandangan Allah. Atau juga bisa bermakna orang yang menjima ibu beserta anaknya. Bisa dibaca wajamil mar'ati, jami berarti orang yang mengumpulkan, dari jamaah atau jamaah. Jamaah itu kan bermakna jima. Tapi kurang cocok kalau dibaca jamaah, karena kalau jamaah nanti fa'ilnya domir, kurang pas. Wajamil mar'ati, orang yang mengumpulkan ibu dan anaknya. Wazani bihalailati jarihi, dan orang yang berzinah dengan istri tetangganya. Wal mu'di jarahu hatta yanhu, dan orang menyakiti tetangganya sampai tetangganya itu kemudian melaknatnya. Jadi ada 7 orang yang dia tidak akan mendapatkan pandangan Allah. Yang pertama tadi kaum homo, yang kedua orang yang suka onani, ketiga orang yang menduhul hewan, yang keempat orang yang mendatangi istrinya di dubur, yang kelima orang yang melakukan praktek poligami ibu dan anak, yang keenam adalah orang yang berzinah dengan istri tetangganya, yang terakhir adalah orang yang menyakiti tetangganya. Waqad halaba Ibnul Hajj jumlatan wa firatan, dan sungguh telah menyajikan Ibnul Hajj menyajikan jumlatan wa firatan kepada sejumlah yang sempurna minal ahaditsil waridati, berupa hadis-hadis yang warid dari Nabi Muhammad fi dzalika, tentang 7 orang ini, fil madkhali, dalam kitab madkhal, fanduru, maka silahkan kalian renungkan. Wala yu'taddu biman khalafa fi dzalika, dan juga tidak dianggap biman dengan orang khalafa yang mengingkari atau yang menyalahi fi dzalika, tentang keharaman hal ini. Orang yang menjimat dubur orang istri kan itu enggak boleh. Tapi kemudian ada pendapat yang boleh, maka orang yang ulama yang mengatakan boleh menjimat istrinya di dubur itu jangan sampai diambil.
Kama nabaha fi ala dalika biqaulihi, sebagaimana dikatakan dalam syairnya, wa kullu man ajaza fi'luhu fala yu'mal alaihi indajul lan nubula. Adapun orang, wa kullu man, adapun semua orang, ajaza fi'luhu, yang membolehkan praktek anal, fala yu'mal, maka jangan sekali-kali untuk diamalkan. Alaihi, terhadap praktek ini, indajul lan nubula, menurut orang-orang yang berpikir sehat, orang-orang yang memiliki otak, orang-orang yang memiliki kecerdasan, dia tidak akan mengamalkan terhadap pendapat orang yang membolehkan untuk menjima istrinya. Kenapa? Ya karena itu adalah nas, Rasulullah langsung yang melarangnya. Walafin nasihah wallahu a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Mas moderator. Ya Ustadz, baik, terima kasih atas kajiannya. Saya akan menyimpulkan beberapa poin yang sangat penting yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Di antaranya kesunahan jima, yang mana sunahnya jima itu adalah apabila suami istri hendak berjima itu disunahkan tidak ada seorang pun di dalam rumah. Lalu hukumnya itu adalah apabila ada seseorang di dalam rumah, maka hukumnya adalah makruh. Apabila tidak memungkinkan atau mungkin kesulitan mengeluarkan seseorang yang ada di dalam rumah itu, maka harus ada sekat di antara suami istri dan juga orang lain, yang mana juga tidak boleh ada suara. Lalu juga dibolehkan jika ada sekat tebal dan juga tidak diperlubang di antara ruangan pasangan suami istri dengan orang lain tersebut. Lalu terjadi poin yang lain juga, yaitu dilarang berjima apabila terdapat tamu di rumah. Namun ada juga poinnya yang lain, yaitu apabila terdapat seorang anaknya sendiri dari kedua pasangan tersebut, itu dibolehkan berjima di sana karena dianggap udzur dan dibolehkan. Lalu untuk posisi yang dibolehkan ketika berjima itu boleh menggunakan segala gaya atau posisi ketika jima sesuai dengan kandungan ayat Al-Quran tentang kehadiran suami kepada istrinya selama masih di arah kelahiran anak, yaitu farjinya sang istri. Lalu gaya yang disunahkan yaitu dari arah belakang, namun masih bisa masuk ke dalam farjinya. Yang tidak boleh yaitu dalam kondisi berdiri, duduk, miring. Lalu posisi ketika naiknya perempuan ke atas laki-laki dari arah samping dan juga dari arah samping. Jadi itu adalah posisi-posisi yang tidak diperbolehkan, karena beberapa penyakit yang bisa dialami bagi kedua pasangan. Lalu dilarang, intinya itu dilarang, selain itu dilarang berjima melalui dubur dari dubur sang istri. Jadi itu poin-poin yang kita pelajari pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun bertanya, silakan membuka kolom chat atau langsung open mic. Semoga teman-teman yang mau bertanya, mungkin perihal tentang posisi tadi, atau mungkin perihal tentang ketidakbolehan ada seseorang di dalam rumah gitu.
Saya rasa nggak ada ya, Ustaz. Kalau gitu saya mau bertanya Ustaz, tadi kan ada metode atau posisi yang hendaknya disunahkan yang bolehkan kalau yang saya masih kurang paham terkait tentang kondisi apa sang istri itu berlutut dan bertumpu pada sesuatu, itu maksudnya seperti apa ya Ustaz? Saya masih belum paham gitu yang disunahkannya itu. Yaitu jongkok itu kayak orang mau merangkak, itu kan menumpukan lututnya ditumpukan ke lantai atau ke kasur gitu kan. Jadi kayak model kalau orang lagi main apa tuh, anak-anak biasanya kan kalau kita mau merangkak anaknya yang di atas itu kan kayak orang mau sulit untuk digambarkan gitu. Tapi maksud menumpukan pada ini lutut ditumpukan pada lantai atau pada kasur. Jadi kalau orang mau ngepel, orang ngepel gimana? Orang ngepel itu posisinya kan seperti orang lagi merangkak, kemudian suaminya dari belakang, dieksekusi kemudian dari belakang itu. Tapi di belakang itu maksudnya tetap lubangnya ya lubang farji, bukan lubang dubur. Itu. Ya, agak susah ya Ustaz bayangnya. Ya tapi ya seperti kalau misalkan dari depan tidak apa-apa Ustaz. Bilangnya doggy style. Iya Ustaz. Ternyata itu ya, doggy style itu adalah gaya yang bagus dan bahkan ablagh fil ladzat. Itu kenikmatannya sangat dahsyat bahasanya bahkan. Tapi lagi yang sudah menikah ini kan belum menikah. Kalau tidak memungkinkan, apa bisa dari depan mungkin Ustaz? Bahwa gayanya seperti gimana? Kalau misalkan tidak memungkinkan dari belakang gitu ya, kan saya tidak bisa membayangkan. Mungkin dari depan apa bisa? Barangkali. Jadi dalam kitab ini sejauh ini yang kita pelajari hanya dua posisi. Posisinya bagaimana? Posisi dari depan. Berarti ketika posisi dari depan, istri terlentang, kemudian suami datang di atasnya. Suami di atasnya, posisinya kemudian selangkangan itu dibuka dan memelukkan kepada pinggangnya si suami. Itu yang pertama kan, itu ahsanul hayat bahkan dikatakan dalam kitab tadi, itu paling baiknya model atau gaya jima. Itu yang pertama. Tapi ada kill dengan gaya yang dari belakang itu. Jadi ada dua gaya yang sunnah. Kalau bisa dari belakang, dari depan. Yang penting tadi yang hendaknya dijauhi berdiri. Ya bisa jadi sama-sama berdiri atau suaminya aja yang berdiri, istrinya digendong. Ada gaya seperti itu, atau dengan cara duduk, istrinya duduk di atasnya, atau istri yang menaiki, berarti suami yang terlentang, istri yang ada di atasnya. Itu yang nggak boleh, yang tidak baik, sebaiknya dijauhi. Alhamdulillah kalau ditanya itu boleh apa enggak, ya sebenarnya boleh. Cuma kan mujtanabu bahasanya, sebaiknya dihindari, dijauhi, karena ada doror itu tadi. Ada doror, ada bahaya yang akan timbul, ada dampak negatif ketika dilakukan hal yang seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Faktu harsakum itu terserah memodel kayak gimana sebenarnya kan gitu. Cuma lagi-lagi kita berbicara tentang adabul jima, adab jima tata krama itu bagaimana. Jadi jima itu kita harus berbeda dengan jimanya hewan. Kalau hewan mau mendatangi si betina ya langsung betina begitu saja. Makanya manusia harus punya standar yang berbeda. Ada adabnya, ada tata krama, itu yang bedakan. Makanya kita diatur tentang itu. Begitu Mas ya. Baik Ustaz. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Sepertinya sudah tidak ada Ustaz yang mau bertanya Ustaz. Sepertinya bisa langsung ditutup dengan bacaan doa Ustaz. Ya semoga yang kita pelajari ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita, bisa menjadi bekal kita yang untuk nantinya mau menikah, sehingga dipraktekin untuk lebih beradab lagi ketika melakukan hubungan sendiri, jadi munafik dan barokah. Kita akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
tidak ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ma'ruf sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla Allahumma hawwin alaina saqatal muslimin najatan min nar wa la afa'in wa hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma jannibna min ghadil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.